Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu pemeliharaan Tuhan. Apa arti kata pemeliharaan? Pemeliharaan berasal dari bahasa Latin yaitu providentia atau provide dalam bahasa Inggrisnya, yang artinya menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara. Jadi pemeliharaan Tuhan adalah tindakan Allah yang selalu menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara kebutuhan makhluk hidup ciptaannya. Tuhan memelihara alam semesta ini sehingga kita bisa melihat bahwa alam semesta ini menjadi suatu alam semesta yang indah dan sangat menakjubkan. Terlebih Tuhan memelihara manusia ciptaannya yang paling mulia. Pemeliharaan Tuhan bagi umat manusia itu merupakan anugerah dan kasih karunia yang terbesar bagi kita, makhluk ciptaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apakah kita masih meragukan, menyaksikan akan anugerah dan kasih karunia Tuhan bagi kita melalui pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Filipi 4 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana jemaat di Filipi suka memberi kepada Rasul Paulus, dan semua kebutuhan dan apa yang diperlukan oleh Rasul Paulus dipenuhi oleh jemaat Filipi ini. Sehingga Rasul Paulus dia menuliskan suratnya kepada jemaat di Filipi dengan suatu kata-kata di dalam ayat ini, Allahku. Bukannya dia mengatakan Allahmu, tetapi Allahku ini menandakan bahwa Rasul Paulus itu mengenal dengan baik siapakah Allah yang dia sembah. Oleh karena itu Rasul Paulus dia melayani Allahnya dengan sungguh-sungguh. Rasul Paulus ingin menyampaikan pada jemaat di Filipi bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Dan Paulus ingin memberikan satu kesaksian pribadi bahwa melalui perjumpaan secara pribadi dengan Yesus adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang dapat mengubahkan hidupnya. Dan Allah yang dia sembah adalah Allah yang memelihara hidupnya. Hingga Rasul Paulus dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Rasul Paulus tidak dengar dari apa kata orang lain, tetapi dia mengalami sendiri. Rasul Paulus dia mengalami bahwa Tuhan yang menolong dia. Sehingga Rasul Paulus bersaksi bahwa Allahku, dia katakan Allahku akan memenuhi segalanya. Bapak Ibu sekalian, kadang orang-orang yang belum mengenal Allah dengan secara pribadi dalam kehidupannya, pada saat dia mengalami dalam satu situasi yang sulit, dia katakan semua serba sulit, semua serba sukar. Di masa-masa krisis seperti ini, dengan adanya dampak daripada pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih daripada 2 tahun ini, dampaknya begitu besar. Bagaimana mungkin seluruh kebutuhan kita dapat dipenuhi? Yang menjadi pertanyaan, bagaimana hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan? Kita bisa makan cukup, semua fasilitas terpenuhi, kita punya rumah yang layak, kita memiliki alat transportasi semua tersedia. Mau makan di restoran kita bisa, mau makan nasi padang kita bisa, semuanya bisa karena ada pemeliharaan daripada Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Ada sebuah kisah, ada seorang janda di Sarfat yang mungkin sudah sering kita dengar. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai dengan yang ke-16. Pada waktu itu telah terjadi masa kekeringan yang panjang. Bahkan lebih daripada 3 tahun lamanya tidak turun hujan. Di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9, berfirmanlah Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat di wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Singkat cerita, pergilah Elia menemui seorang janda yang miskin. Dan janda ini hanya memiliki katanya segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan janda ini mengatakan kepada Elia,
Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Apa artinya ini? Ini artinya dia hanya memiliki makanan dalam jumlah yang sedikit dan tidak memiliki persediaan makanan lagi. Karena situasi yang terjadi pada saat itu adalah masa-masa yang sangat sulit, di masa-masa kekeringan yang panjang, sehingga tidak mungkin lagi dia punya persediaan makanan yang cukup. Tetapi di akhir daripada kisah ini, kita tahu bahwa Tuhan pelihara janda di Sarfat ini dengan begitu berlimpah. Dan janda di Sarfat ini mengalami satu mujizat yang luar biasa, karena dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai dengan 16, firman Tuhan katakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak-Bapak sekalian, kita tahu bahwa seorang janda di Sarfat ini, dia mengalami pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang sulit, di masa-masa kekeringan yang panjang. Secara manusia, tidak mungkin ini dia bisa hidup. Secara manusia, tidak mungkin seorang janda yang miskin ini, dia bisa hidup di tengah-tengah kesulitan dan tekanan hidup yang sangat berat. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan seorang janda di Sarfat ini, karena dia percaya kepada Tuhan. Ada 3 hal yang dilakukan oleh seorang janda di Sarfat ini, sehingga dia mengalami satu pemeliharaan daripada Tuhan. Yang pertama, janda ini dia menabur berkat Tuhan. Di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-15, keadaan janda, dia tidak berada dalam satu kondisi yang enak, tetapi keadaan janda ini, dia berada dalam satu kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana tidak ada lagi persediaan makanan, dan makanan yang ada hanya bisa dimakan sehari saja. Setelah itu dia katakan, setelah itu aku akan mati. Tetapi janda itu menabur berkat dengan membuatkan roti buat Nabi Elia terlebih dahulu. Dia menabur berkat di tengah-tengah kekurangannya. Dan karena dia taat melakukan firman Tuhan, maka Tuhan memelihara hidupnya dengan berkecukupan. Ada satu mujizat terjadi yang dialami di dalam kehidupannya. Amsal 11 ayat yang ke-25, firman Tuhan katakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Hal yang kedua yang dilakukan oleh janda Sarfat ini, dia mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai dengan 15. Tuhan itu memilih seorang janda di Sarfat ini untuk menolong Nabi Elia. Karena janda ini, Tuhan melihat seorang janda ini memiliki iman dan ketaatan. Janda ini mentaati kehendak Tuhan dan hidup dalam penyerahan hanya kepada Tuhan. Sehingga janda Sarfat ini, dia katakan dalam hatinya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Maka pada saat dia taat melakukan firman Tuhan, terjadilah satu mujizat, karena dia memiliki iman dan ketaatan. Bapak-Bapak sekalian, kadang kita dalam masa-masa kita menghadapi dalam masa kesulitan dalam kehidupan kita. Kadang kita masih terlalu banyak pertimbangan. Kadang kita dalam hati kita muncul ada satu pertanyaan, aku saja masih kekurangan, aku saja masih pas-pasan. Buat apa aku memberi berkat kepada orang lain? Ingat Bapak-Ibu sekalian, pada saat kita tidak memiliki iman dan ketaatan, maka tidak ada mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, mengapa janda Sarfat ini mengalami pemeliharaan daripada Tuhan? Hal yang ketiga yang dia lakukan adalah dia melayani pekerjaan Tuhan. Di 1 Raja-Raja 17 ayat ke-20, janda ini dia melayani Tuhan melalui apa? Melalui memberikan makanan kepada Elia terlebih dahulu, dan dia memberikan tumpangan atau tempat tinggal kepada Elia. Sehingga pada saat janda Sarfat ini dia melakukan melayani pekerjaan Tuhan, maka apa yang dia alami? Dia mengalami satu pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa.
Bapak dan sekalian, pada saat kita melayani pekerjaan Tuhan dengan tulus, maka pemeliharaan Tuhan melalui penyertaan Tuhan dan berkat-berkat daripada Tuhan itu akan melimpah di dalam kehidupan rumah tangga kita. Tetapi kita harus memiliki satu motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kita melayani tidak hanya untuk beroleh berkat jasmani saja, tetapi melayani karena ada pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak dan sekalian. Yang menjadi kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, mungkin di tengah-tengah kesulitan yang mungkin sedang kita alami saat ini, karena dengan adanya dampak pandemi COVID-19 yang melanda kita dalam kehidupan kita, Tuhan itu tahu persis apa yang menjadi penderitaan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan bagaimana caranya agar pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita? Seperti apa yang dilakukan oleh seorang janda di Sarfat ini. Yang pertama, menabur berkat Tuhan. Pada saat kita menabur berkat Tuhan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, maka ada pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita menabur, kita mentaati kehendak Tuhan. Milikilah iman dan ketaatan dalam hidup kita. Dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kita lakukan. Dan yang ketiga, kita melayani pekerjaan Tuhan. Pada saat kita melayani pekerjaan Tuhan, maka yang kita harus memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kita melayani tidak hanya kita untuk beroleh berkat jasmani saja, tetapi melayani karena ada pemeliharaan Tuhan. Itu nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 itu akan nyata dalam kehidupan kita. Yaitu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dari dalam hati kita, dalam hati manusia. Semuanya itu disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maukah kita mengalami pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita? Lakukanlah firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.